Shalom, apa kabar pemirsa Pijar TV? Dan seperti biasa, pastinya saya datang nggak cuma sendirian, tapi kita bertiga. Ada Bapak Nur Sena dan juga Ibu Syafa dalam acara Bapak Nur Menjawab. Dan dalam suasana, karena COVID-19, kita harus ada di rumah, tapi itu tidak menghentikan kita untuk bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin ada dalam pikiran Anda, tapi kami juga membahas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul pada webinar-webinar yang telah diadakan oleh Pijar TV bersama narasumber Bapak Dr. Bambang Nur Sena. Dan tentunya seperti yang Anda lihat di layar, ada Ibu Syafa dan Bapak Dr. Bambang Nur Sena yang akan melayani pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akan dijawab dengan baik. Kalau begitu, saya akan segera berikan kepada Ibu Syafa untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan kepada Bapak Dr. Bambang Nur Sena. Silakan Ibu. Malam Pak Bambang, tadi Bapak bilang umur Ismail 16 tahun saat diusir oleh Abraham. Di Alkitab tertulis Ismail digendong oleh Hagar. Apa normal umur 16 tahun masih digendong ibunya? Apakah benar Ismail merupakan anak yang kurang normal pada waktu itu? Mohon penjelasannya. Iya, terima kasih. Itu saya akan bacakan teksnya dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 14 dan 15. Begini, keesokan harinya, ini saya terjemah Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia ya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Nah, ini ada yang tanya begini, kaum polemikus ini. Dia tanya begini, ia meletakkan itu, maksudnya meletakkan roti dan sekirbat air beserta anaknya di bahu Hagar. Lalu ayat 15, letak anak itu ke bawah semak-semak. Jadi kalau dibuang, berarti otomatis kan anak itu masih kecil. Ya, saya akan membaca wa yaskem Abraham babuk ya, yang artinya dan bangunlah Abraham pagi-pagi benar. Bokir itu pagi, makanya bokir tov selamat pagi. Ya. Wa yaskem Abraham babukir dan bangunlah Abraham pagi-pagi. Wa yikah lehem wa hemet mayim, dan mengambil roti dan wa hemet mayim, sekirbat air. Kirbat itu kantong air yang terbuat dari kulit ya. Kulit. Sam meletakkan, maksudnya meletakkan itu ya, al sigmah, atas punggungnya. Nya di sini punggungnya Hagar. Wa'ed hayalet dan anaknya. Jadi teks ini memang bisa diterjemahkan macam-macam. Karena kalau diterjemahkan secara rafiah, wa yaskem Abraham baboker, wa yikah lehem, wa hemet mayim, sam al sigmah, wa ed hayalet. Kalau diterjemahkan harafiah, dan bangunlah Abraham pagi-pagi dan mengambil roti dan sekirbat air, meletakkan itu di atas punggungnya dan anaknya. Nah ini, meletakkan itu di atas punggungnya dan anaknya. Maka dalam kasus seperti ini, kita harus membaca banyak terjemahan Alkitab. Tadi saya membaca terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Terjemahan lain yang menerjemahkan Abraham mengambil roti dan sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahunya. Jadi meletakkan anak itu di atas bahunya. Ini yang sudah saya jawab sekilas karena belum lengkap, maka saya tambah jawabannya. Apakah terjemahan ini salah? Tidak salah terjemahan ini. Sebab apa? Terjemahan lain itu memilih dalam konteks budaya Timur Tengah kuno. Seorang anak apabila dia tidak ada bapaknya, artinya kan itu kan diusir kan. Setelah diusir kan berarti
anak itu di bawah tanggung jawab ibunya sampai anak itu menikah. Maka narasi dalam Kejadian 21 itu diakhiri bahwa Hagar menikahkan Ismail dengan perempuan di Mesir. Itu sudah klop, sudah pas. Artinya apa? Secara budaya memang seperti itu. Jadi artinya menaruh di atas bahunya itu artinya roti dan anggur ditaruh di atas bahunya Hagar secara fisik. Ismail ditaruh di atas bahunya Hagar secara tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Itu makna yang pertama. Tapi saya membandingkan dengan terjemahan New American Standard Bible. Dalam New American Standard Bible itu terjemahannya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia begini. Abraham mengambil roti dan sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu, maksudnya meletakkan roti dan anggur itu di atas baunya, bau Hagar, dan bersama dengan itu diserahkan anaknya pula. Jadi Ismail diserahkan kepada Hagar bersamaan dengan roti dan anggur yang ditaruh di atas baunya Hagar. Ada dua makna di sini. Jadi yang pertama merujuk pada kata kerja sam, meletakkan. Sam al-sikmah, meletakkan di atas baunya. Apa yang diletakkan di atas baunya? Roti dan sekirbat air. Lechem, wahemet, majim. Keduanya yang diletakkan di atas baunya apa? Ismail. Jadi meletakkan di atas bau Hagar roti dan sekirbat air itu secara fisik untuk bekalnya mereka. Yang kedua, meletakkan di atas bau Hagar Ismail, tapi bukan meletakkan dalam bau secara fisik, tapi secara tanggung jawab. Karena apa? Konteks itu Ismail tanpa bapak, karena sudah disuruh pergi ke Berseba itu, maka tanggung jawabnya ada pada saat. Dan cocok dengan narasi ini di dalam Kejadian pasal 21 ayat paling akhir itu, ya, Hagar mengawinkan Ismail. Terus yang kedua, makna yang kedua diambil dari kata wayika, ya, dan diberikan. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Hagar. Apa yang diberikan? Roti dan sekirbat air. Setelah diberikan, diletakkan di atas baunya. Yang kedua, apa yang diberikan? Ismail diberikan untuk dibawa pergi juga. Itu maknanya. Jadi dua-duanya betul. Tinggal kita mengambil makna yang mana. Karena memang dalam terjemahan bahasa apapun di muka bumi itu ya seperti itu. Kitab suci apapun juga bisa seperti itu. Makanya kalau tidak memahami teks aslinya, bacalah beberapa perbandingan terjemahan. Syukur-syukur kalau bisa memahami teks aslinya. Kemudian kalau itu umur 16 tahun, masa dia dibuanglah anak itu di bawah sebuah semak-semak, kira-kira seperti itulah. Itu sebetulnya dari kata kerja salah. Bisa dibuang, bisa ditinggalkan, tergantung konteksnya. Nah, kalau konteksnya itu, makanya saya memilih terjemahan New American Standard Bible. Kalau New American Standard Bible diterjemahkan dengan setelah melihat air yang dikirbat itu habis, maka ditinggalkanlah anak itu di bawah suatu semak. Nah, itu lebih pas terjemahan ini. Kemudian yang ketiga, kata yelet. Yelet di sini banyak yang menerjemahkan the child, artinya anak. Anak kecil seolah-olah. Tetapi American Standard Bible menerjemahkan the boy. Pemuda. Mana yang betul? Menurut saya betul adalah pemuda. Karena memang konteksnya umur Ismail sudah sekitar 16 tahun. Kenapa kok bisa yelet bisa diartikan pemuda, bisa diartikan anak? Nah, sekarang kata yelet tidak semuanya berarti anak kecil. Yelet itu artinya anak di mata ibunya. Ya anak, dalam konteks ini adalah anak, berapapun umurnya dia adalah anaknya Hagar.
Kenapa diterjemahkan The Boy oleh New American Standard Bible? Karena di akhir kisah itu muncul kata Hanaar. Naar itu pemuda. Berarti usia Ismail Hanaar, pemuda. Tapi hubungan Ismail dengan Hagar, Hayelet, anaknya. Itu bukan anak kecil. Kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat baik dari Pak Bapak Nursena, dan terima kasih juga untuk Ibu Syafa yang sudah memimpin tanya jawab tadi dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Dr. Bapak Nursena sehingga bisa menjadi lebih jelas. Mungkin tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Bapak Nursena bahwa kalau ikut webinar itu mungkin kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas ya. Tapi seringkali juga karena waktu ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan lebih detail. Oleh karena itu makanya acara Bapak Nur Menjawab secara online saat ini juga ada agar kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih baik tentunya. Tapi kalau misalkan Anda sudah mendengarkan acara ini, tapi ternyata masih ada juga pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Kenapa enggak Anda bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke QR code ini. Nah, jadi Anda bisa scan QR code-nya, ya, atau Anda juga bisa simpan nomor yang sudah tertera di layar ini, karena nanti akan ada tim respon dari Pijar TV yang selama 24 jam akan membantu Anda, menemani Anda, dan mencoba membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, agar apapun yang sedang Anda pikirkan, apapun yang sedang mengganjal dalam pikiran Anda, bisa terjawab dengan baik di sini. Tapi tidak itu saja, apabila Anda juga membutuhkan dukungan doa, atau mungkin Anda juga bisa punya komentar ataupun saran, silakan kirimkan melalui nomor yang sudah tertera di layar ini. Ya, Anda bisa scan QR code-nya, atau Anda juga bisa save nomor atau simpan nomor yang sudah tertera di layar, yaitu 0813 8700 7055. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bapak Nursena dan juga Ibu Syafa. Terima kasih, dan kita akan ketemu lagi nanti di acara Bapak Nur Menjawab secara online yang pastinya akan membuat pengetahuan kita dan juga pengenalan akan Tuhan lebih baik, karena ada baiknya kita sebagai umat percaya bisa mempertanggungjawabkan iman kita ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita. Kita bertemu lagi dalam Bapak Nur Menjawab, dan terus saksikan Pijar TV.